yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini dimaksudkan oleh Zakir Naik sebagai Muhammad. Nah, kita lihat bagaimana. Kalau ini adalah Muhammad, apakah Muhammad itu menyertai para murid selama-lamanya? Dan waktu itu Tuhan Yesus sedang berbicara kepada para murid dan ia menjanjikan hal ini kepada para murid. Nah, apakah Muhammad pada waktu itu sudah ada ketika para murid sudah ada? Muhammad. Sekarang kan kita kalau ingin membangun pertanyaan ya penonton-penonton sekalian. Nama Nabi siapa? Muhammad. Kenapa nggak ditulis bi ismuhu Muhammad? Kenapa bi ismuhu Ahmad? Kenapa nggak langsung bang bi ismuhu Muhammad? Kenapa harus Ahmad? Untuk menunjukkan apa? Bahwa maksud di situ bukanlah nama yang sudah menjadi nama. Di sini menceritakan bahwa namanya itu isinya pujian, karena arti kata hamdun puji, Ahmadun pujian, segala puji. Yang di dalam namanya itu ada segala puji. Artinya ini probabilitinya bahwa dikatakan daripada ayat tersebut bukan langsung Muhammad. Agar tapi dalam ayat tersebut bahwa ada di dalam kitab mereka sindiran kata terhadap akar kata nama Nabi Muhammad, karena probabilitinya. Kalau Allah langsung sebut bahwa nanti akan ada Rasul terakhir dengan nama Muhammad, maka akan begitu banyak lahir Muhammad palsu sebelum Nabi Muhammad datang. Tujuannya apa? Muhammad yang membawa ajaran yang menyembah selain Allah. Karena apa? Jelas-jelas disebut. Ini diambil daripada kata hamad. Nih, perhatikan. Hamad. The Arabic hamidah mean praise the name of Muhammad. Come from the root. Ini menjadi akar kata Nabi Muhammad. Apa? Hamad. Hamad. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita melihat bagaimana kemudian fitnahan Elia Miron terhadap Dr. Zakir Naik. Tanpa kita perpanjang, mari kita saksikan. The sirah, the tafsir, the hadiths. So I cannot say that my religion is perfect because the Quran says so. So my challenge to you is, which verse of the Bible that says the Muhammad is in the Bible? Jadi pria ini menuntut Dr. Zakir Naik ketika dikatakan Al-Quran sebagai ajaran yang benar, dan justru di Al-Quran mengatakan ajaran yang dimiliki oleh pemuda tersebut bukan ajaran yang benar. Dia menuntut dalil dan pembuktian terhadap Dr. Zakir Naik di balik setiap pernyataan-pernyataan Al-Quran. Salah satunya, mari kita dengarkan. And where is the references? I challenge you now. From the church fathers, from the modern. Brother asked the question. Yes. That Thank can you. I give which Bible am I referring to? Yes. Then you ask which church. Church is not important. We have to follow the Bible. Okay. Bible is important. Nah, pernyataan yang pertama dia mengatakan bahwa gereja itu tidak penting, yang terpenting adalah Alkitab. Memang Alkitab adalah menjadi dasar iman Kristen, tetapi sebelum Alkitab itu dikanonkan menjadi kitab, menjadi buku, yang pertama sekali lahir itu adalah gereja. Yang pertama sekali lahir itu adalah gereja. Apakah bisa kita bilang bahwa Alkitab itu muncul daripada kesepakatan pemahaman gereja? Bisakah kita bilang seperti itu? Karena nyata-nyatanya dalam berapologetika, kalau kita mempelajari Bible, justru penjabaran-penjabaran daripada gereja ini jauh berbeda dengan apa yang diwartakan. Gereja itu adalah umat. Ini tidak merujuk kepada denominasi apapun, tapi gereja itu adalah umatnya Kristus yang percaya kepada Dia pada masa itu. Yang termasuk adalah para rasul, para bapak-bapak gereja, yang kemudian mereka bersepakat mengumpulkan semua tulisan-tulisan surat kiriman rasul ini, dan semua tulisan-tulisan suci itu dikumpulkan menjadi satu dan disebut Alkitab. Jadi kalau dikatakan Alkitab gereja itu tidak penting, saya pikir Zakir Naik dalam hal ini tidak memahami bagaimana kekristenan memandang nilai sebuah gereja. Gereja itulah yang memulai perjalanan iman kita, Kristus yang merintis iman, tapi gereja itulah yang menghidupinya melalui umat-umat yang ada dalam. Berarti teman-teman, secara tidak langsung mereka itu dipaksa untuk tunduk dan patuh di balik omongan dan penjabaran orang di balik firman Tuhan. Tapi kalau kemudian mereka meneliti sendiri, mereka membaca penuh,
Ya, dari awal sampai akhir mungkin mereka akan menemukan kebenaran, justru penjabaran yang dijabarkan oleh gereja itu berbeda dengan apa yang dituliskan. Dalam gereja itu, tapi kemudian mengumpulkan Alkitab itu menjadi satu yang dapat kita baca sampai pada hari ini. Ya, jadi Zulkarnain dalam hal ini tidak mengerti kekristenan itu sendiri. Alkitab adalah dasar pemahaman. Apanya yang harus kita mengerti dari kekristenan? Sistem daripada kekristenannya seperti biasa. Apa yang dikatakan Tuhan tidak iya dan tidak amin. Tapi apa yang dikatakan penjabaran oleh Bapak Gereja itu adalah iya dan amin. Oke. Sekarang ketika orang yang meneliti Bible ini, sekarang gini teman-teman. Kalau kita membangun pikiran, kapan kita akan sadar kesalahan Bible kalau bukan dibahas daripada orang yang tidak beriman kepada Bible? Begitu juga kapan kita akan sadar terhadap kesalahan Al-Quran kalau bukan karena dibahas oleh orang yang tidak percaya Al-Quran. Itu konsekuensi logiknya. Karena kepada orang yang percaya Al-Quran akan rentan membela sekalipun jauh ada banyak kesalahan misalnya. Atau yang percaya Bible juga akan mengatakan bahwa Bible paling benar, tapi tidak akan pernah menyadari kesalahan kalau bukan orang yang tidak beriman itu percaya. Orang yang tidak beriman itu membahas. Jadi adanya pembahasan daripada eksternal orang yang tidak percaya kitab suci yang Anda punya, bukan itu menjadi hinaan buat Anda, tapi untuk ulang kaji bagaimanakah jawaban di balik pertanyaan yang ditimbulkan daripada orang yang tidak percaya. Jadi kepada sesuatu yang sifat subjektif ini tidak lebih daripada penobatan berhala. Jadi berhala itu dipaksa, ini maha suci, ini maha segalanya, ini maha menciptakan, ini patung untuk kalian. Maka sembahlah dia. Maka ketika adanya penganut, adanya umat, mereka menyembah dalam keterpaksaan. Artinya keterpaksaan apa? Bahwa logika mereka kadang berpikir, ini patung dapat dihancurkan, lalu Tuhan tak mampu dihancurkan. Bagaimana dihancurkan dan tidak mampu dihancurkan? Dapat bersatu. Makanya dikatakan, Bible ngomong apa, Bapak Gereja bilang apa. Oh, andaikan penjabaran Bapak Gereja ini benar, dalil mana saja yang diambil sehingga benar. Misalnya, ketika dikatakan Yesus adalah Tuhan, sedangkan kita melihat bahwa Yesus sendiri tidak mengakui Tuhan. Alasan klasik yang ditimbulkan oleh gereja, ya karena Yesus tidak perlu mengaku Tuhan, tapi orang sadar Tuhan. Nah, ini bukankah hasil daripada tebak-tebakan orang? Analoginya, coba kalian perhatikan, kalau Tuhan jadi manusia, berarti hilang Tuhannya, jadi manusianya. Oke, berarti yang nampak di depan mata manusia bukan Tuhannya, tapi apa? Manusianya. Maksudnya gimana, Bang Daman? Coba kita bayangkan apabila ada ular menjadi lembu. Emang ular masih ada? Enggak, udah jadi lembu. Kapan orang bisa tahu kalau dia adalah ular? Ketika dia mengakui dirinya, oh aku adalah ular. Lalu dia membuktikan dirinya kalau dia adalah ular. Sekarang seorang manusia yang lahir layaknya manusia lainnya, yang tak mengakui dirinya Tuhan, menunjukkan apa? Dia tidak lain hanya ditebak, mengikuti prasangka, dan kemudian dituhankan. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan apa? Mereka tidak lain adalah orang yang mengikuti prasangka mereka. Jelas mujizat Al-Quran mengatakan apa? Terkaan mereka terhadap Yesus Tuhan, walaupun Yesus tidak membicarakan dia adalah Tuhan. Buktinya ditunjukkan bukti-bukti kelemahan dengan adanya dia sujud kepada Tuhannya. Dibuktikan dengan dia meminta kaumnya untuk menyembah Tuhannya. Dibuktikan dia merintih, tangis, ya. Itu disebutkan di dalam kitab Ibrani 5 ayat 7, di mana saat itu Yesus sujud dan meminta dengan rintihan dan tangis terhadap perlindungan Tuhan. Daripada apa dia meminta perlindungan? Daripada kematian. Lalu saat dia meminta perlindungan terhadap kematian, apa yang terjadi? Karena kesalehannya doanya telah didengarkan. Lalu bagaimana kemudian? Ini bisa dibahas dengan nubuatan penyaliban. Maksudnya bagaimana? Yesus merintih, Yesus menangis. Karena apa? Meminta kepada Tuhannya agar selamat daripada maut. Arti maut apa? Kematian. Lalu kemudian kata Tuhannya kepada dia, karena kesalehannya dia telah didengarkan. Nah, untuk menunjukkan apa? Kalau Anda masih meyakini penyaliban, ya berarti Tuhannya janji caleg. Maka pantaskah Tuhan untuk berjanji palsu kepada hambanya? Itu untuk menunjukkan apa? Oh, pasti akan ada pembelaan. Oh, dia besar. Pasti ada saja pembelaan. Pembelaan tersebut kalau tidak alkitabiah, tidak disebutkan dengan pemahaman Bible itu sendiri, maka tolakkan.
Jangan pernah membenarkan sesuatu yang tak pernah bisa benar. Jangan pernah menyalahkan sesuatu yang sudah benar. Seperti yang sudah benar seperti otak kita. Yang namanya awal, pasti dia ada yang mengawali. Tapi yang namanya maha awal tidak boleh diawali. Maka kata-kata lahir membatalkan arti maha awal. Kata-kata mati walau bagaimanapun narasi ginilah gitulah ilahi inilah ilahi itulah, tetap kata-kata mati itu membatalkan arti kata kekal. Itu konsekuensi logik. Arti konsekuensi logik, begitu disebut kiri maka batallah kanan, disebut kanan batallah kiri, disebut langit batallah bumi, disebut bumi batallah langit, disebut hitam batallah putih, disebut putih batallah hitam. Paham ya? Gitu. Saat disebut maha kuat, maka batallah maha lemah. Saat dia lemah, berarti dia bukan maha kuat. Gitu. Kita lanjutkan. Namanya gereja, tetapi sebelum Alkitab itu dibukukan, memang gereja sudah menghidupi apa yang dituntut oleh Alkitab. Ya. Important, not church. If church makes a mistake, you can't say that the Bible has made a mistake. I know better than the church. So I'm not going to give you the church. If you quote the Quran, any verse, I will read the translation, I have to follow it. If someone gives a commentary, if it matches, I take it. So please don't believe in the church. The church has made many mistakes. Yes. Kata Dr. Zakir Naik, begitu juga kamu kalau ada kesalahan di dalam Al-Quran, tolong bacakan terjemahannya ataupun apapun itu, cari kesalahannya. Dari mana segi salahnya? Maka saya akan juga ikut mendengarkan untuk menunjukkan apa? Bahwa tidak patut kita membela kalau memang benar-benar salah. Tidak patut kita menyalahkan kalau memang buktinya benar-benar itu adalah kebenaran. Maka jangan pernah membenarkan yang salah, jangan menyalahkan yang benar. Makanya dikatakan pendapat-pendapat gereja belum tentu sesuai dengan tulisan yang ditulis. Menunjukkan kalau membahas sesuatu di luar tulisan yang ditulis berarti menunjukkan apa? Ini adalah asumsi belaka, tidak kejadian seperti kejadian yang sebenarnya. You want to know which Bible I'm speaking from? I'm quoting from King James Version. Okay. King James Version from the Protestant Bible. Okay. Oke, jadi dalam rangka menjawab pertanyaan pemuda tersebut, di mana dikatakan bahwa Muhammad itu dinubuatkan dalam Alkitab. Nah, Zakir Naik mengatakan dia mengutip dari King James Version dari Alkitabnya orang Protestan. Nah, kita lihat bagaimana berikutnya dia merangkai argumennya. Sanctified by King James 5. Correct? I gave you the reference. Now I'm giving you verbatim quotation. You want from the Old Testament or the New Testament? Both. Up to you. So which you prefer, Old or New? New Testament. Okay, please. New Testament. It's mentioned in the Gospel of John, chapter number 14, verse number 16. Oke, ayat yang ditampilkan oleh Zakir Naik untuk membuktikan bahwa Muhammad itu ada di dalam Alkitab Perjanjian Baru, dia mengutip Injil Yohanes pasal ke-14 ayat yang ke-16. Kita baca Yohanes 14 ayat yang ke-16. Dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini dimaksudkan oleh Zakir Naik sebagai Muhammad. Nah, kita lihat bagaimana argumennya terhadap ayat tersebut. Jesus Christ, peace be upon him, himself says, now there is something like a red letter. Red letter Bible means everything what is there in the Bible are not spoken by the Almighty God. Except what is read, a very small percentage, 1-2% is from God. Who says that? The scholars of Christianity. So there's something like a red letter Bible. What I'm quoting to you are in red. A very small percentage. Jadi dia mengatakan bahwa semua kata-kata yang berwarna merah dalam Alkitab itu diucapkan langsung oleh Tuhan sendiri. Dan yang dikutip oleh Zakir Naik ini adalah perkataan Yesus sendiri. Tapi kita belum menemukan apa poin dari jawaban yang diinginkan oleh kita orang Kristen terhadap pertanyaan bagaimana bisa Yohanes 14 ayat 16 ini dimaksudkan kepada Muhammad. Kita belum menemukan jawaban yang tepat dari Zakir Naik sepanjang video ini kita putar. Kita lanjut untuk melihat. Less than 1% of the Bible I read. I'm quoting with the main words of Almighty God. Gospel of John, chapter number 14, verse number 16. Says, Jesus Christ, peace be upon himself, says, I shall raise thee up. He says that I shall pray to my Father to give you another comforter who shall abide with you forever. Further, Gospel of John, chapter number 15, verse number 26. Oke.
Yang pertama dia membacakan di dalam Injil Yohanes pasal ke-14 ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, kemudian Zakir Naik mengatakan bahwa ayat ini dirujuk kepada Muhammad. Dan disinilah kesalahan Zakir Naik, bahwa ia tidak melihat konteks ayat ini seluruhnya. Yang pertama, kita perlu melihat di dalam ayat 16 itu sendiri. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Kalau ini adalah Muhammad, apakah Muhammad itu menyertai para murid selama-lamanya? Dan waktu itu Tuhan Yesus sedang berbicara kepada para murid dan Ia menjanjikan hal ini kepada para murid. Nah, apakah Muhammad pada waktu itu sudah ada ketika para murid sudah ada? Saya pikir belum ada, dan tafsiran Zakir Naik ini terlalu memaksa. Dan kata kuncinya adalah supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Menyertai siapa? Menyertai para murid ini untuk selama-lamanya. Oke, kita balik kepada dia. Aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong lain. Ingat, lain. Kata lain itu bukan yang telah ada. Ingat, arti kata lain bukan yang telah ada. Penjabaran daripada kekristenan bahwa itu adalah Roh Kudus. Sekarang gini, Zakaria kepenuhan Roh Kudus. Oke. Bunda Maria mengandung oleh Roh Kudus, dan segalanya Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Roh Kudus telah ada sebelum ayat itu diucapkan. Oke. Sekarang saya kasih analogi kepada kalian semua, ya teman-teman, lihatlah cara dia berpikir. Ini kalau kepada Elia ya teman-teman ya. Kita ngomong, Elia, nanti pelatih balet kamu, mana tahu dia ngikut balet ya. Misalnya kita bilang ke Elia, Elia, nanti pelatih balet kamu, Bu Susi yang udah dipecat akan diganti baru, yang lain. Yang mana? Bu Susi. Nggak mungkin kayak gitu guys. Nggak mungkin. Meminta sesuatu yang telah ada, disebutkan dengan kata lain. Paham? Aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong lain. Itu tagline tuh. Jadi penjabaran gereja apa dikatakan? Roh Kudus lah. Roh Kudus kok penolong lain? Sedangkan itu sudah ada sebelum dimintakan. Ngapain minta sesuatu yang telah ada? Ini gabut banget. Gitu ya. Coba lihatlah cara dia berpikir. Dia mengatakan menyertaimu. Arti menyertai bagaimana? Bahwa namanya akan selalu mengitari. Lalu kemudian ketika adanya Nabi Muhammad SAW, sekarang sistem keilmuan Islam ini selamanya berlaku selamanya. Sistem padanan hidup, contoh, nggak usah jauh. Di Kristen itu nikah satu-satu, haram cerai. Oke. Lalu kemudian sekarang sistem Kristen, ketika ada Kristen yang bercerai, kenapa cerai? Bukannya monogami, nggak boleh cerai. Ketika cerai, ujung-ujungnya ngambil hukum Islam. Oi, bayar royalti loh. Ya teman-teman, lihatlah, kita suruh bayar royalti dia. Karena apa? Mengambil hukum Islam, hukum cerai. Sedangkan agama-agama lain tidak mengajarkan cerai. Cuma satu agama yang mengajarkan cerai, yang kemudian diambil oleh agama lain sistem cerai. Terus menyertaimu selamanya artinya apa? Akan menyertai dalam kebenaran. Tidak akan ada yang namanya perpecahan terhadap siapa Tuhan dan siapa Rasul. Sekarang kita melihat daripada kekristenan. Jikalau tidak disertai apa? Ya mereka berebut Tuhan. Mereka berebut pandangan, mereka berebut penjabaran terhadap Tuhan seperti inilah dan seperti itulah. Lalu ketika disertai oleh penolong lain, ingat penolong lain. Nggak mungkin pelatih Indonesia Sinteyong udah dipecat, maka kita akan meminta kepada PSSI penolong lain. Siapa? Sinteyong. Itu nggak mungkin Elia Miring, nggak mungkin. Karena arti kata lain adalah sesuatu yang berbeda. Nggak mungkin itu adalah Roh Kudus. Oke, masalah nubuatan nama Nabi Muhammad. Oke, perhatikan. Al-Quran ngomongnya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya minat tawrati wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. Nih, dengan namanya yang Ahmad.
dengan namanya yang Ahmad. Sekarang kan kita kalau ingin membangun pertanyaan ya penonton-penonton sekalian. Nih kalau kita ingin membangun pertanyaan, ini saya jelaskan kepada kalian. Nama Nabi siapa? Muhammad. Kenapa nggak ditulis biismuhu Muhammad? Kenapa biismuhu Ahmad? Kenapa nggak langsung bang? Biismuhu Muhammad. Kenapa harus Ahmad? Untuk menunjukkan apa? Bahwa maksud di situ bukanlah nama yang sudah menjadi nama. Paham maksud saya? Paham maksud saya? Oke. Coba diperhatikan. Yang namanya itu Ahmad. Di sini menceritakan bahwa namanya itu isinya pujian, karena arti kata hamdun puji, Ahmadun pujian, segala puji. Yang di dalam namanya itu ada segala puji. Artinya ini probability-nya bahwa dikatakan daripada ayat tersebut bukan langsung Muhammad. Akan tetapi dalam ayat tersebut bahwa ada di dalam kitab mereka sindiran kata terhadap akar kata nama Nabi Muhammad. Karena probability-nya, kalau Allah langsung sebut bahwa nanti akan ada Rasul terakhir dengan nama Muhammad, maka akan begitu banyak lahir Muhammad palsu sebelum Nabi Muhammad datang. Tujuannya apa? Muhammad yang membawa ajaran yang menyembah selain Allah. Karena apa? Jelas-jelas disebut. Seperti Yesus mengatakan, waspadalah terhadap penyesat yang nanti akan membawa namaku, yang mengaku akulah Kristus. Menunjukkan apa? Yesus mewanti-wanti bahwa namanya nanti akan dipakai untuk menubuatkan segala sesuatu yang tidak layak di dalam pikiran, yang tidak layak untuk sesuatu itu disembah. Terbukti namanya dipakai, namanya kemudian dimunculkan, divisualkan, seakan-akan itu adalah dirinya yang memfatwakan. Belum tentu. Seakan dirinya itu yang mengatakan. Belum tentu. Lalu Allah sebelum kedatangan daripada Al-Quran ataupun ajaran yang sempurna, maka ketika Allah tahu ini belum sampai kepada ajaran yang sempurna, Allah rahasiakan. Apa yang Allah rahasiakan? Yaitu nama Nabi Muhammad. Karena Allah tahu kalau Allah tidak rahasiakan, ketika orang tidak setuju dengan kedatangan Rasul terakhir, maka mereka akan mengangkat nama-nama Muhammad baru sebelum Nabi Muhammad datang untuk menjabarkan ajaran-ajaran palsu. Maka nama Nabi Muhammad itu ada di kitab mereka, tapi bukan sebuah nama. Tapi isinya apa? Pujian. Akar kata daripada yang nanti menjadi nama daripada nama Nabi Muhammad. Mana pembuktiannya bang? Oke, mari kita buktikan teman-teman sekalian. Kita buktikan, kita boleh buka di Hagai 27. Oke, coba perhatikan. Aku akan menggoncangkan segala bangsa sehingga barang yang indah-indah. Nah, indah-indah pujian apa? Apa makian atau hinaan? Pujian, indah-indah. Oke. Maksudnya bahwa namanya Ahmad, namanya adalah merupakan sindiran-sindiran terhadap pujian. Ini pujian indah-indah. Oke. Ini diambil daripada kata hamad. Nih, perhatikan. Hamad. The Arabic Hamidah mean praise the name of Muhammad, come from the root. Ini menjadi akar kata Nabi Muhammad. Apa? Hamad. Hamad. Untuk menunjukkan bahwa di dalam kitab terdahulu, ya, wahai umat manusia, ada sindiran-sindiran kata Ahmad. Apa sindiran-sindiran kata Ahmad? Sindiran-sindiran yang sifatnya pujian, yang akar katanya Hamad, yang itu nanti menjadi akar kata daripada nama Nabi Muhammad. Itu yang dimaksudkan. Jadi kalau ada pertanyaan pemuda tadi, mana nama Nabi Muhammad? Itu ketika salah dalam menjabarkan maksud daripada Al-Quran. Seakan-akan ada firman Yesus, Yesus langsung membocorkan, nanti akan ada Rasul terakhir penolong lain, namanya Muhammad. Enggak. Kalau Yesus mewartakan hal tersebut, kalau Isa mewartakan nanti Rasul terakhir adalah Muhammad, 600 tahun sebelum era Nabi Muhammad. Segalanya berjalan, segalanya simpang siur, maka akan banyak orang yang menamai anak-anaknya dengan Muhammad. Tujuannya apa? Merusak ajaran daripada yang nanti akan datang. Lalu kemudian ketika Nabi Muhammad lahir, itu akan begitu banyak nama-nama yang kemudian ditiru, yang seakan-akan itu Nabi Muhammad, akan tetapi justru menyembah selain Allah. Makanya Allah rahasiakan dulu dengan bentuk sindiran. Misalnya dalam Kidung Agung, Mahmadim. Apa itu Mahmadim? Ya pujian. Apakah nama? Bukan. Tapi ini nanti yang akan menjadi akar kata daripada kata nama Nabi Muhammad.
Apa maksudnya? Ketika nama Nabi Muhammad diberikan kepada dirinya, apa pengakuan? Belum pernah kudengar nama ini. Untuk menunjukkan apa? Bahwa nama Nabi Muhammad itu tidak pasaran, sebelumnya tidak pernah digunakan. Akan tetapi bahwa sindiran-sindiran kata-kata ini mereka enggak sadar kalau itulah nama Nabi terakhir yang disindirkan di dalam pujian, yang dalam pujian tersebut menjadi akar kata daripada akar kata nama Nabi Muhammad. Seperti itu. Jadi beginilah cara Al-Quran menjawab. Lalu apa yang dirahasiakan lagi? Nama Allah. Apa yang dirahasiakan lagi? Islam. Itu panjang kalau saya mau menjabarkannya. Oke, kita saksikan lagi ya. Elia Miring bilang apa? Mana dia? Nah, Muhammad aja pada masa itu belum ada, lalu bagaimana ia bisa menyertai para murid untuk selama-lamanya? Disinilah kesalahan Zakir Naik dalam menafsirkan ayat ini. Ayat ke-17 lebih jelas, yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, namun kamu mengenal dia. Kamu mengenal dia. Kamu di sini adalah para murid. Kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan tinggal di dalam kamu. Kalau murid mengenal dia, dan Muhammad belum ada, bagaimana mungkin para murid mengenal Muhammad? Sedangkan di masa ini Muhammad belum ada. Karena Muhammad baru datang 700 tahun setelah eranya para murid ini. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, namun kamu mengenal dia. Para murid akan, dan para murid ini mengenal penolong ini. Kalau penolong ini adalah Muhammad, bagaimana mungkin itu bisa Muhammad sedangkan Muhammad belum ada? Sedangkan para murid dikatakan. Oke, ini akan masuk kepada klaim subjektif. Apa itu klaim subjektif? Gini. Dalam satu hadis Rasulullah disebutkan bahwa dulu-dulunya orang sebelum Nabi Muhammad lahir, mereka menanti-nanti kelahiran Rasulullah. Mereka menanti-nanti utusan terakhir. Lalu kemudian di malam Nabi Muhammad lahir, tanda-tanda itu tampak seperti yang mereka ramalkan di dalam kitab mereka. Makanya ada cerita ketika Aminah bertemu dengan Buhaira, ketika Buhaira sadar terhadap janin yang ada di dalam di dalam perutnya Aminah. Saat itu Buhaira sadar bahwa ini adalah petanda daripada yang pernah diwartakan terhadap lahirnya Rasul terakhir. Maka Buhaira mengatakan, sungguh bahagialah engkau karena di janinmu itu adalah Rasul penutup sekalian alam. Nah, itu subjektif yang tidak mungkin bisa kita pahamkan kepada mereka. Namun daripada ayat yang tadi, engkau mengenalnya. Para murid Nabi Isa disebut dalam Al-Quran ataupun disebut dalam pemahaman Islam Hawariyun, orang yang tidak pernah menyembah Isa, orang yang menyembah apa yang Isa sembah. Hawariyun ini telah diwartakan tentang Rasul terakhir yang engkau mengenalnya. Artinya apa? Mereka mendamba-dambakan, bahkan mereka mewarta-wartakan terhadap nanti akan ada Rasul terakhir. Untuk menunjukkan apa? Ternyata tercatat di kitab mereka, engkau mengenalnya. Nah, soal Roh Kudus, apakah engkau mengenalnya? Oke, mungkin dalam paham Kristen mereka mengenalnya. Masalahnya penolong lain. Di situ kenanya kalian. Penolong lain, ingat kata lain. Aku akan meminta korek yang lain. Mungkin korek ini yang dikasih. Enggak, karena ini telah ada. Berarti korek yang baru. Kalau meminta penolong lain, yang kalian artikan Roh Kudus, ngapain minta sesuatu yang pernah ada? Ya teman-teman ya. Roh Kudus udah ada sebelum Yesus mati. Lalu Yesus bilang, nanti kalau aku udah nggak ada, aku akan meminta penolong lain. Siapa penolong lain? Roh Kudus. Itu lucu. Nggak pernah akan ada hal-hal yang seperti itu. Lihatlah cara mereka berpikir, teman-teman. Oke teman-teman sekalian, terima kasih banyak. Sampai di sini saja reaksi kita, di mana dia mencoba menjelaskan dan coba mengucilkan Dr. Zakir Naik melalui daripada awal daripada videonya. Nah, akan tetapi di sini kita bongkar daripada sistem dia berpikir yang sangat gabrul. Perhatikan. Brother asked the question. Yes. That Thank can you, I Dr. give which Bible am I referring to? Yes. Then you ask which church. Church is not important. We have to follow the Bible. Okay. Bible is important. Nah, pernyataan yang pertama dia mengatakan bahwa gereja itu tidak penting, yang terpenting adalah Alkitab. This Bible in Hebrew language. There is no Bible in The New Testament is in the Greek. No, it is not in Hebrew. Your knowledge is weak.
There is The New Testament in the Greek, Dr. Naik. Ya, kita lihat secara psikologi ya, Zakir Naik ini menyerang personal Jonathan yang bertanya, itu menunjukkan bahwa dia sedang tidak tahu apa-apa. Menyerang personal Jonathan yang bertanya, bukan menyerang. Jadi kalau mau bertanya, tanya itu menerima jawaban. Tapi kalau kekeh berarti kamu harus punya ilmu. Kan itu syaratnya. Misalnya 2 tambah 2 4, dijelaskan ya 2 tambah 2 4 karena gini. Kamu berpaham 2 tambah 2 7, tunjukkan ilmunya sehingga kita bisa memahami kalau itu 7. Sama juga seperti Jonathan. Dr. Zakir Naik ini punya penjabaran terhadap hal tersebut. Ketika dia tidak punya tapi iman buta terhadap hal tersebut, wajar dia mengatakan ilmu kamu lemah. Soal manuskrip saja kamu tidak tahu. Bagaimana kemudian dituliskan dalam Aramaik, bagaimana yang kemudian seperti ini dan seperti itu. Banyak. Makanya dikatakan lemah. Udahlah, cukuplah ya teman-teman ya. Sekian untuk reaksi kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa titipkan komentar. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mana dia? Mana ini ya?